Bagi Pak Jokowi, lawannya adalah apa yang disebut oleh Pak Jokowi, ada orang besar di balik kasus ini. Siapa orang besar? Ya, orang-orang yang selama ini ikut berperan dan turut bersama-sama, baik langsung maupun tak langsung, mensupport, bisa material, bisa support-support yang lain, ya, melalui relasi, mengamankan dari sisi hukumnya, intervensi kepolisian, dan lain-lain. Orang besar yang dimaksud SBY. Ya karena betapa kuat dan nekatnya seorang Roy Suryo terus-menerus sampai dengan hari ini menyerang Pak Jokowi dengan isu dugaan ijazah palsu. Even itu ijazahnya sudah ditunjukkan. Pokoknya suruh nyerang terus. Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini, inilah video di mana Ketua Umum YouTuber Nusantara Agri Fanani akhirnya diancam akan disomasi oleh Partai Demokrat karena dinilai menghina SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 kita. Ya, Pak SBY, salam hormat. Ya, kita sebenarnya hormat sama beliau. Kita juga semacam memberikan apresiasi juga kepada Pak SBY. Walaupun di kepemimpinan beliau banyak kelemahan, banyak kekurangan, ya seperti juga Pak Jokowi ada kelemahan dan ada kekurangan, dan tentu kita akan kritik dalam hal kebijakan dan juga keputusan seorang pejabat sebagai presiden. Nah, tapi dalam konteks ini kaget juga kok Demokrat itu menuduh, nah ini jangan-jangan begini, Demokrat memfitnah Mas Agri Fanani melakukan fitnah terhadap Pak SBY. Bagaimana tuh Bang Bil? Jadi Mas Agri dituduh oleh Demokrat, dalam hal ini adalah teman-teman lawyer hukumnya, ya teman-teman lawyer dari DPP Demokrat. Mereka memfitnah Agri Fanani yang melakukan fitnah kepada Pak SBY. Kenapa Bang Bil mengatakan bahwa Demokrat fitnah? Lah iya, karena coba teman lihat baik-baik ya, ada surat ancaman somasi kepada Mas Agri, mereka menyertakan link, di mana link itu mengarahkan kepada videonya Mas Agri. Nah, di video tersebut aku udah tonton dari awal sampai akhir, tidak ada bahasa yang kemudian masuk dalam kategori fitnah kepada Pak SBY. Artinya kalau tidak terbukti seperti ini, ya kita menganggap jangan-jangan Demokrat memfitnah Mas Agri yang melakukan perbuatan fitnah. Jadi difitnah-fitnah. Bagaimana nih ya? Tanpa berlama-lama aku ajak aja kalian nonton dan pastikan dari awal sampai akhir supaya kita bisa tahu di mana delik yang kemudian dilanggar oleh Mas Agri sehingga masuk dalam kategori melakukan fitnah. Ini ya guys. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makin seru nggak, Agri? Seru. Apanya? Roy Suryo sama... Alah, bosan. Roy Suryo CS itu sebenarnya hanya remahan-remahan. Cuman ya memang bikin berisik, tapi enggak terhadap Pak Jokowi, terhadap reputasi Pak Jokowi, terhadap elektabilitas Pak Jokowi, enggak ngaruh sedikit pun. Karena apa? Pak Jokowi kalau harus melawan Roy Suryo CS itu tuh terlalu Roy Suryo itu sama Pak Jokowi cuma sekedar debu. Debu yang menempel di bajunya Pak Jokowi gitu. Terus terang aja. Makanya kan cuma spot-spot, nggak pernah komentar. Komentar juga kalau dikejar-kejar wartawan. Kalau enggak. Karena apa ya, debu. Pak Jokowi itu adalah pemain catur handal. Ya, kalau untuk urusan politik, masternya, walaupun Pak Jokowi bukan lulusan dari sosial politik. Beliau dari kehutanan, tapi untuk melawan politikus ulung, politikus sejati, nggak ada apa-apanya. Padahal Pak Jokowi lahir juga bukan dari politik, ya bukan anaknya bangsawan, bukan anaknya negarawan, bukan anaknya politisi, bukan juga dari angkatan, bukan juga ketua partai politik. Tapi, jangan disuruh untuk minta meladeni atau melawan Roy Suryo CS. Debu Roy Suryo CS bagi Pak Jokowi. Jadi, kalau bikin konten yang
wajar-wajar aja, yang datar-datar aja, yang flat-flat aja lah. Kalau seperti itu kan bikin kesel banget kelompok keledung Gri. Karena apa? Menghabiskan waktu, tenaga, energi bagi Roy Suryo CS ya dan Rismon dan kawan-kawan. Tapi bagi Pak Jokowi ditinggal berlibur, setiap hari nemuin tamu, main sama cucunya. Nggak pernah mikirin sama sekali. Nggak pernah mikirin gitu. Karena di isu atau kasus tuduhan ijazah palsu ini, bagi Pak Jokowi lawannya adalah apa yang disebut oleh Pak Jokowi, ada orang besar di balik kasus ini. Ini bukan sekedar tuduhan ijazah palsu, bukan. Pak Jokowi sadar. Nggak ada artinya itu. Bukan hanya juga sekedar Roy Suryo, Rismon, apalagi si ganteng yang handsome itu. Enggak, bukan sekedar itu. Tapi Pak Jokowi yang harus dihadapi adalah apa yang disebut orang besar di balik kasus atau isu ijazah palsu ini. Siapa Gri orang besar? Ya, orang-orang yang selama ini kuat dugaan ikut berperan dan turut bersama-sama, baik langsung maupun tak langsung, mensupport dalam tanda kutip, bisa material, bisa support yang lain, ya, melalui relasi, mengamankan dari sisi hukumnya, intervensi kepolisian, dan lain-lain. Itu yang sekarang hari ini Pak Jokowi akan hadapi. Tapi bagi Pak Jokowi, ya biasa-biasa aja. Karena apa? Pak Jokowi itu pemain catur handal, melawannya itu bukan head to head yang harus dihadapin gitu. Misalnya, kalau yang disebut orang besar itu, misalnya nih SBY gitu. Misalnya ini mah. Pak Jokowi itu bukan bertinju sama SBY. Itu. Oh, cukup ini sih ya. Guys, ingat ya, dalam redaksi awal, sejak awal Mas Agri menggunakan satu kalimat mengatakan misalnya ya. Misalnya. Jadi ada satu kata yang menjadi kekuatan bagi Mas Agri. Dia tidak mengatakan bahwa orang besar itu adalah SBY. Tapi dia bilang kalau yang dimaksud dengan orang besar itu misalnya. Itu ingat ya baik-baik. SBY. Itu. Oh, cukup inisial atau cukup mereka tokohnya. Nah, Pak Jokowi akan melawan dengan gaya caturnya yang luar biasa. Itu misalnya orang besar yang dimaksud SBY. Atau kalau misalnya yang disebut pakai perumpamaan SBY, umpama. Ya karena betapa kuat dan nekatnya seorang Roy Suryo terus-menerus sampai dengan hari ini menyerang Pak Jokowi dengan isu dugaan ijazah palsu. Even itu ijazahnya. Nah, di sini Mas Agri mau bilang kenapa kemudian kalau dianggap bahwa itu SBY, karena faktanya Roy Suryo betapa luar biasanya orang ini bicara soal isu ijazah palsu yang sangat panjang ya, sangat terus-menerus ya, kayak punya kekuatan besar. Jadi wajar kalau kemudian dinilai itu ada nama SBY. Tapi sekali lagi, di awal kalimat selalu Mas Agri mengatakan ini misalnya ya, contoh. Ini namanya sindiran guys, bukan fitnah. Oke, kita tonton terus. Even itu ijazahnya sudah ditunjukkan. Pokoknya suruh nyerang terus. Nyerang terus. Mau asli, mau sudah disidang, mau sudah divonis pun nyerang terus. Itu misalnya SBY. Atau misalnya Megawati, misalnya ini. Mereka yang membackup Rismon misalnya. Nah, betul. Itu pun juga mau apapun kondisinya, pokoknya Jadi misalnya yang membackup Roy Suryo SBY misalnya, yang membackup Rismon Megawati misalnya. Ingat itu, apapun mau dia bercanda mau dia tidak, intinya ada kalimat yang dikatakan oleh Agri Fanani misalnya. Jadi seharusnya teman-teman hukum masa kemudian membaca ini sebagai bentuk dari fitnah, iya kan? Jadi kalau seandainya ini pun dianggap salah, bantah doang, bukan somasi, apalagi mau dikriminalisasi. Oke. Apapun kondisinya, pokoknya Rismon akan bilang palsu, 11 triliun % palsu. Itu udah konsep dari awal. Tapi kalau Roy Suryo 99,9 palsu. Itu udah konsep dari awal. Dan itu terus yang dipegang. Misalnya Rismon gitu ya. Yang di kalkulasi Pak Jokowi itu bukan Rismonnya. Rismon itu hanya debu bagi Pak Jokowi. Jadi yang dihadapin itu yang orang besarnya itu tadi. Misalnya Megawati. Kalau memang benar mendukung Rismon, misalnya ya. Kalau memang benar mendukung Rismon, ya yang dihadapi Pak Jokowi itu bukan Rismonnya, tapi Megawatinya, gitu loh. Gri, memang orang besar yang dimaksud oleh Pak Jokowi yang kamu sampaikan itu tadi, siapa bilang? Enggak lah, gua nggak bilang begitu. Iya. Gua kan pakai misal. Ini misal gitu. Kalau seperti itu misalnya, berarti yang dihadapin Pak Jokowi hari ini itu adalah bagaimana cara bermain catur politik dengan SBY. Dan sekaligus bagaimana Pak Jokowi bermain catur politik dengan Megawati. Itu pun dalam kondisi yang Pak Jokowi seorang diri, kemudian mereka bersatu, berdua melawan Pak Jokowi. Nggak seperti itu. Tapi begitu ini papan catur dengan SBY,
kemudian ini papan catur dengan Megawati gitu. Nah, SBY di sini, Megawati di sini, Pak Jokowi di sini. Dia catur, nah gerakan. Nah, sambil dia juga Megawati catur, Pak Jokowi gerakan. Begitu. Wih, luar biasa Pak Jokowi. Iya. Sekaligus melawan dua orang di papan catur yang berbeda. Soalnya apa? Nggak mungkin mereka ini bersatu untuk melawan Pak Jokowi. SBY dengan Megawati, nggak mungkin dia bisa bersatu. Atau koordinasi, atau calling-callingan. Yuk kita lawan si Joko Widodo yuk. Nggak mungkin. Nah, dia secara sendiri melawan, Megawati secara sendiri juga melawan Jokowi. Sekaligus dalam posisi seperti itu, Pak Jokowi harus melawan dua orang. Misalkan ya, gitu loh. Oke. Kalau situasinya seperti itu, berarti Pak Jokowi harus pinter memainkan bidak caturnya sehingga dua-duanya akan mati mengenaskan. Dalam artian, mati karir politiknya. Ya! Caranya bagaimana? Karena Pak Jokowi itu tidak punya beban masa lalu, tidak punya beban kasus yang harus dipertanggungjawabkan selama 10 tahun berkuasa, tidak seperti yang dua orang ini, jadi cukup gampang dalam hal memainkan catur politiknya. Dan nggak ada beban apapun. Beda dengan orang-orang yang mempunyai beban masa lalu. Nah, itulah peperangan atau Pak Jokowi memainkan bidak caturnya di ranah itu. Iya. Yeah. Keren, Gri. Misalnya kayak apa, Gri? Misalnya kayak begini. Nih, ini adalah situasi IKN di minggu-minggu belakangan ini yang luar biasa ramai dipadatin oleh masyarakat setempat, penduduk, wisatawan, baik dari daerah setempat maupun dari luar daerah. Dan kemudian ini sekaligus untuk menjawab keraguan-keraguan para politisi yang terus menyerang Pak Jokowi, yang memakai isu IKN mangkrak, yang memakai isu IKN sepi, yang memakai isu IKN Ghost City, kota hantu, dan lain-lain. Dan sekaligus juga untuk menjawab bahwa IKN sama Pak Prabowo tidak diteruskan. Ternyata hari ini pembangunannya makin pesat dan ramai sekali dikunjungin orang. Ini yang tidak mau para politisi tadi bisa berhasil dan bisa berkembang seperti ini. Kenapa? Bayangkan kalau kita bandingkan dengan proyek-proyek peninggalan SBY di masa ia berkuasa. Ya, ini adalah karya besar Pak Jokowi yang sekarang lagi mendunia. Ini benar-benar lagi luar biasa trending topik dan positif dibandingkan dengan lawan catur politiknya Pak Jokowi SBY. Masuk itu barang. Masuk barang, Gri. Bayangkan, SBY selama 10 tahun berkuasa, banyak proyek infrastruktur yang mangkrak dan itu diselesaikan oleh Pak Jokowi. Tapi tetap kan orang-orangnya nggak mau mengakuin ini. Misalnya, ruas tol Pemalang-Semarang, itu tahun 2006 mangkrak, diselesaikan oleh Pak Jokowi. Kemudian tol Cimanggis-Cibitung, mangkrak, diselesaikan oleh Pak Jokowi. Kemudian jembatan Merah Putih Ambon, itu juga sama mangkrak, diselesaikan oleh Pak Jokowi, yang menelan biaya 772,9 miliar. Kemudian Bandara Kertajati yang menelan biaya 10 triliun, mangkrak hanya gara-gara di ujung landasan masih ada sungai yang belum bisa dipindahkan. Coba bayangkan, selesai era Pak Jokowi. Itu tinggalannya SBY, tinggalannya Pepo. Udah gitu anaknya AHY sok-sok nyenggol Kertajati adalah proyek yang salah dari awal ditempatkan di antah berantah. Luar biasa. Luar biasa. Ngelemparin tai muka ayahnya sendiri. Kemudian ada 34 PLTA era SBY yang mangkrak. Semuanya diteruskan oleh Jokowi, terkecuali 12 PLTA nggak bisa diteruskan oleh Jokowi karena bermasalah dengan korupsi. Mampus kau. Era SBY. Hah? Ini orang pasti udah nebak, ini pasti hambalang katanya. Jangan ditebak lah kalau gue lagi narasi, ntar gue lupa. Wisma Atlet Hambalang yang sampai sekarang mangkrak dan tidak diteruskan oleh Jokowi karena kasus korupsinya gila-gilaan. Ya, itu adalah peninggalan SBY. Cara melawan catur politik Jokowi dengan cara menyelesaikan seluruh proyek-proyek peninggalan SBY yang mangkrak diselesaikan tuntas dan sekarang dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Plus Pak Jokowi bangun sendiri yang baru, ruas tol, bandara, pelabuhan, bendungan, embung, termasuk IKN. Ya, makanya diserang terus IKN. Ini adalah karya maha dahsyat, karya maha besar era Presiden ke-7 Joko Widodo dan sekarang diteruskan oleh Presiden Prabowo. Ayo, mau ngomong apa lu? Ini loh cara Pak Jokowi main catur. Gimana caranya? Dijawab dengan kinerja, dijawab dengan kerja. Tidak dijawab dengan Hah? Besar-besaran mulut. Enggak dijawab dengan lebar-lebaran omongan. Enggak, dengan kerja. Begini cara Pak Jokowi menjawab dan melawan catur politiknya SBY. Makanya kecil kasus ijazah palsu itu. Waduh, kecil banget. Ya, mau dipupuk terus, ya, mau nggak akan selesai, udah biarin aja. Memang kesel kita ngelihatnya ya. Tapi bagi Pak Jokowi udah biarin aja, mau sampai di mana sih? Kok kalau ijazah asli, kok saya kuliah, saya di wisuda, teman-teman saya banyak menyatakan juga, masih belum percaya juga, tunjukkan nggak percaya juga, mau ngapain? Tunggu sampai mati aja.
Maksudnya mati kecapean, itu loh. Atau mati dengan sendirinya. Kan beberapa udah mati kan yang orang Pak Jokowi. Ya walaupun hidup mati, rezeki, jodoh semuanya urusannya dengan Allah, nggak ada urusannya dengan Pak Jokowi. Tidak berhenti sampai di situ. Itu adalah prestasi kerja atau proyek-proyek mangkrak, ya peninggalan SBY. Ada lagi, tidak hanya meninggalin proyek mangkrak, tapi meninggalkan kasus korupsi. Ayo, dibuka semuanya sekarang. Ayo, dibuka semuanya sekarang. Misalnya, kasus korupsi yang seperti ini. Muncul di situs media online bernama Asia Sentinel. Sebuah laporan di situs ini membeberkan dugaan pencurian dana sebesar 12 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 177 triliun rupiah yang terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Uang sebanyak ini dicuci melalui bank-bank internasional dan melibatkan sekitar 30 pejabat. Bank Senturi disebut sebagai pintu masuk untuk merampok uang negara. Ada rekayasa untuk menetapkan Senturi sebagai bank gagal pada tahun 2008 sehingga diberi dana talangan hampir 7 triliun rupiah. Itu ya, kalau yang 177 triliunnya berita itu ya anggap aja kita abaikan. Nah, tapi fakta Senturi ada kasusnya, ada tersangkanya. Ya, itu kan kasus gitu. Era SBY gitu. Emang nggak selesai sekarang? Belum. Yang selesai. Ya, yang belum bisa ditangkap ya masih bisa berkeliaran, masih kelihatan aktif terus. Nah, itu yang bisa dimainkan oleh catur Pak Jokowi. Kri, jangan gitu, Kri. Lo enggak, ini analisa. Bisa benar, bisa salah. Bukan tuduhan. Tapi bahwa kasus Bank Senturi kan fakta, kan ada. Ya, beberapa sudah ingkrah. Tapi ada yang masih belum bisa diadili. Nah, itu loh. Termasuk kasus Hambalang. Udah ingkrah, udah menjalani hukuman, udah selesai. Tapi kan ada nama-nama yang sampai sekarang belum diadili. Itu loh. Yang kalau mempunyai beban masa lalu. Makanya kalau mempunyai beban masa lalu, jangan sok-sokan nyerang. Kayak AHY, jangan sok-sokan nyerang. Mendingan saya sarankan AHY itu udah ikutin aja, ikutin arus aja, ikutin pemerintahan yang sedang berkuasa aja. Nanti pilpres siapa yang berkuasa ikut, udah begitu aja. Itu lebih aman. Nggak usah sok-sokan pengen nyanyiin Gibran misalnya. Ya mungkin AHY sih enggak, tapi pendukung-pendukungnya kan udah mengarahkan ke sana gitu ya. Ya sok-sok nanti maju di 2029 misalnya. Ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Politik memang seperti itu. Tapi kemudian pada kontestasi itu terjadi, ya Anda memakai black campaign dan menyerang Gibran misalnya. Ya, menyerang Pak Jokowi misalnya, wah bakal habis kamu. Orang dengan banyak masa lalu kok menyerang orang yang tidak punya masa lalu. Ya sulit lah. SBY misalnya mau menyerang Jokowi misalnya. Ya sulit lah. Artinya apa? Kekuasaan tertinggi itu kan di tangan rakyat. Kepilih atau tidak terpilih maksud saya, itu kan di tangan rakyat. Rakyat bisa menilai. Apalagi kalau kalian nyerang terus Pak Jokowi, habis kalian mau jadi apa? Apa nggak ngeri yang kayak begitu itu? Nih, itu baru di era SBY 1. Ya, ini bukan masalah SBY tersangkut apa enggak, terlibat apa enggak ya. Saya bilang itu di era SBY. Ada lagi nih yang lagi heboh sekarang, ya, dan tersangkanya atau terdakwanya masuk ke Nusa Kambangan, Cekidor. Negeri Hulu, Provinsi Riau, atas nama RTR periode 1999 sampai dengan 2008 secara melawan hukum telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan hutan di Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektar kepada 5 perusahaan yaitu PT Panca Argo Lestari, PT Palma 1, PT Sedrida Subur, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar 78 triliun. Saudara pengusaha Surya Darmadi adalah pemecah rekor kasus korupsi dengan kerugian paling tinggi di Indonesia sebesar 78 triliun rupiah. Ini adalah nilai total kerugian negara terbesar sepanjang sejarah. Surya Darmadi, pengusaha hitam dan licin, penjara hutan Kalimantan dan Riau, termasuk daftar pencarian orang atau DPO. Manusia kebal hukum di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014, masuk DPO Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak 12 Oktober tahun 2019. Surya Darmadi kemudian masuk DPO Kejaksaan Agung terhitung Senin 1 Agustus 2022. Kejaksaan Agung dan KPK berkolaborasi mengusut kejahatan kehutanan dilakukan pengusaha kebal hukum di era SBY ini. Diketahui bahwa Surya Darmadi sendiri menggondol uang negara sebesar 54 triliun rupiah dan kabur ke Singapura. Kejaksaan Agung membekukan seluruh aset Surya Darmadi yang pernah menjadi anak emas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tersebut. Pembekuan aset Surya Darmadi dilakukan sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan di Indragiri Hulu, Riau dengan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. Nilai itu menjadi kasus korupsi dengan kerugian negara yang terbesar sepanjang sejarah aparat penegak hukum mengenai kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, ada juga kasus penyerobotan hutan lindung dan tanah adat masyarakat suku Dayak di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat yang belum tersentuh. Diketahui bahwa PT Ceria Prima dan PT Ledo Lestari, perusahaan milik Surya Darmadi, menjadi dalam penyerobotan tanah milik masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Sementara itu, Ferbi Adriansyah, Jaksa Agung Muda, Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan, pada Senin 1 Agustus 2022, mengungkapkan bahwa seluruh aset Surya Darmadi bakal dibekukan. Dalam mengusut kejahatan Surya Darmadi di Provinsi Riau, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsyir Rahman, sebagai tersangka.
Raja Tamsyah Rahman sendiri terbukti saat menjadi Bupati Indragiri Hilir tahun 1999 sampai tahun 2008 menerbitkan izin 37.095 hektar lahan sawit di kawasan hutan, sehingga membukakan pintu bagi Surya Darmadi untuk menyerobot hutan tanpa proses pelepasan kawasan terlebih dahulu dari Kementerian Perhutanan alias tidak mengantongi HGU. Bahkan, perusahaan Surya Darmadi diberikan izin untuk mendirikan PT Banyu Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Siberda Subur, PT Palma 1, dan PT Kencana Amal Tani. Izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan dipergunakan Surya Darmadi tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Perhutanan. Dan juga yang paling parah, tidak mengantongi sertifikat hak guna usaha atau HGU dari Badan Pertanahan Nasional. Membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit. Dan yang terakhir, PT Duta Palma Group sampai sekarang tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dan tidak mengantongi sertifikat hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional. Apalagi diketahui PT Duta Palma Group tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20% dari total luas areal kebun yang dikelola. Tentu, hal ini termasuk pelanggaran pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007. Dengan demikian, akumulasi kejahatan yang dilakukan Surya Darmadi menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara mencapai 78 triliun rupiah. Wow, nominalnya jauh lebih besar ketimbang tindak pidana korupsi dalam kasus As-Sabri yang mencapai 22,7 triliun rupiah. Ya elah, entah gimana lagi kondisi Pepo saat ini ketika mendengar anak buahnya satu persatu mempermalukannya. Bergayung bersambut, nyatanya konspirasi hitam dinasti Cikeas yang menggurita satu persatu telah dikuliti Jokowi. Dari korupsi klasteri hingga mafia sawit pun Jokowi gilas tanpa ampun. Pastinya si Pepo makin meradang karena muka karetnya makin luntur seiring jajaran kolega dan anak buahnya diciduk Kejagung dan KPK. Yang belakangan itu opini dari narator atau reporternya itu. Gitu loh caranya. Senturi dibuka, Hambalang dibuka lagi, yang belum kena. Kemudian PLTU udah mulai dibuka. Siapa yang menjadi tersangka PLTU? Pontianak, Kalimantan Barat. Adiknya JK kan? Nah, begitu loh cara melawan caturnya yang halus. Dan bukan Pak Jokowi sebenarnya. Ini adalah kerja-kerja Pak Jokowi era SBY yang mereka pada pesta pora melakukan korupsi. Jadi diteruskan oleh Pak Jokowi. Bukan diteruskan korupsinya, diteruskan proses hukumnya. Gri, yang kalau itu mah nggak usah diteruskan sih, Gri. Pembangunan mangkrak oke lah diteruskan gitu ya. Kalau yang itu biarin aja korupsi, jangan diusut. Kata sebelah sana. Nah, terus Gri, kalau Pak Jokowi mau bermain menggerakkan bidak caturnya melawan Megawati, gimana caranya, Gri? Banyak cara. Kasus korupsi EKTP. Mau biar ya, ayo. Ada beberapa nama kader PDIP yang udah disebut di persidangan. Setidaknya ada 3 orang. Itu belum diperiksa. Pramono Anung, Ganjar Pranowo, dan atau cucunya proklamator. Siapa, Gri? Puan Maharani. Itu yang udah disebut-sebut di persidangan sampai sekarang belum dilakukan prosesnya. Ini persis kayak kasusnya Hasto Kristianto kan ini mah. Wah, kasusnya udah berjalan, udah selesai, udah ingkrah, dianggap udah selesai. Belakangan dibuka kembali karena Hasto belum pernah dipanggil, belum pernah diadili. Baru diadili, untung aja ada Pak Prabowo diberikan amnesti. Kalau enggak kan hari ini ya masih di penjara. Nah, mungkin di papan catur yang sebelah itu Pak Jokowi bisa main. Bisa memainkan bidak caturnya juga. Itu baru EKTP. Masih ada lagi, Gri, yang kira-kira nyangkut kubunya dia. Masih lah. BTS. Ada nama yang disebut-sebut terus di pemeriksaan kesaksian. Ya, belum juga ditindaklanjuti. Siapa, Gri? Suaminya Puan Maharani, Hapsoro. Terus ada yang di kasus-kasus lain yang sudah pernah disebut-sebut di persidangan. Itu juga bisa nanti dilanjutkan kembali. Ini lagi nunggu nih EKTP nih. Yang sudah ditangkap Singapura, belum bisa pulang sampai dengan hari ini. Nggak tahu memang sengaja ditahan, jangan pulang dulu. Atau buat tabungan nanti biar buat saling sandra kasus. Atau apa. Gitu loh cara main catur. Aduh, cara main catur. Udah biarin Rismon didukung oleh PDIP misalnya. Kemudian Roy Suryo didukung orang-orang Demokrat misalnya. Nggak apa-apa. Ada kok banyak cara kok. Jadi nggak usah ikutan berkutat di kasus atau isu ijazah palsu. Itu kan nggak berkelas. Itu ece-ece, itu cemen. Itu nggak bermutu, kampungan. Ya, nggak berkelas. Nah, caranya bermain atau memainkan bidak catur di bidang yang lain. Mati lama-lama kau. Ayo, anak-anak kalian mau maju di 2029? Kalian harusnya berpikir ulang kembali kalau melihat legasi Pak Jokowi hari ini. Lihat, begitu meriahnya yang terus dihujat, dicaci maki, dipakai bahan nyerang, yang katanya tempat jin buang anak. Ya, sekarang ramainya luar biasa. Masyarakat sudah berdatangan terus ke IKN. Ya, ekonomi daerah tumbuh pesat, UMKM tumbuh, seluruh usaha bergerak di IKN dan sekitarnya. Ini juga sekaligus merubah Jawa sentris. Tidak semua ekonomi itu berpusat di Pulau Jawa. Sudah disebar ke pulau-pulau lainnya, terutama Indonesia Timur, yang notabene pejabat-pejabat atau penguasa terdahulu, presiden, itu kurang perhatiannya terhadap Indonesia Timur. Era Pak Jokowi, Indonesia Timur diperhatikan. Sampai NTT, Papua. SBY bisa. Kalau bisa, gampang SBY. Ya, bikin satu harga BBM di seluruh Indonesia, even itu sampai ke Papua Pegunungan. Bisa nggak? Hah? Kan nggak bisa.
Dan hanya bisa terjadi ketika Pak Jokowi berkuasa. Boro-boro begini, SBY bisa kayak begitu. Proyek aja banyak mangkrak dan banyak dikorupsi. Kan luar biasa kan? Ya bukan SBY tentu yang korupsi. Siapa Gri? Nggak tahu. Kan yang sudah banyak ketangkep, udah banyak jadi terdakwa, udah banyak juga menjalani hukumannya. Itu kan? Ya orang-orangnya SBY semuanya. Orang-orang Demokrat maksud saya. Kayak begini, sok-sokan pengen di 2009 sekarang mau nyerang-nyerang Pak Jokowi gitu. Termasuk Megawati, mau nyerang Pak Jokowi, mau melawan Pak Jokowi. Pak Jokowi sih nggak pernah melakukan apa-apa, penyerangan nggak pernah melakukan apa-apa. Ingat kata-kata Pak Jokowi yang terakhir ini? Hah? Waktu yang akan berbicara. Waktu yang akan menjelaskan. Ingat kata-kata Pak Jokowi itu. Saya ingetin kalau kalian pada nggak ingat. Oke, tentu ini Pak Jokowi bisa tidak sendirian. Ada banyak jutaan rakyat Indonesia yang masih mencintai dan di belakang Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi berangkat dari rakyat kecil, hanya seorang tukang kayu, bukan golongan nikah, dan sudah terbukti pengabdiannya untuk negara ini. Oke guys, jadi jelas ya apa yang disampaikan oleh Ketua Umum YouTuber Nusantara, Mas Agri Fanani, yang kemudian diancam somasi oleh teman-teman Partai Demokrat, itu sebenarnya tidak ada delik yang kemudian memposisikan seolah-olah Mas Agri Fanani itu berbuat perbuatan fitnah. Karena apa? Karena yang dia sampaikan itu adalah tamsil atau percontohan atau permisalan, atau kalaupun terjadi upaya untuk kemudian menggiring, itu sifatnya adalah framing yang sebenarnya untuk menyindir, bukan dalam konteks memastikan bahwa SBY lah dalang dari semua ini, ya kan? Tapi meski demikian, ini harusnya dibaca atau dipahami secara kritis oleh teman-teman Demokrat sebagai sebuah kekayaan dari opini masyarakat kita yang seharusnya dibalas atau dibantah dengan gagasan, dengan perspektif, dengan podcast, dengan dialog, dengan diskusi, bukan dengan kriminalisasi atau somasi, kan gitu. Inilah yang akhirnya kita semacam terancam oleh cara yang dilakukan oleh teman-teman Demokrat, yang seolah-olah orang kalau punya pandangan politik, orang punya opini, itu kemudian harus diberangus dengan tindakan atau kriminalisasi. Bang Bil, itu kan yang dilakukan Pak Jokowi juga kepada teroris. Ya beda guys. Sekali lagi beda urusan Tifa, Roy dan Rismond dan kawan-kawan ini. Sekali lagi beda. Kenapa berbeda? Karena memang yang dilakukan oleh teroris itu adalah ada unsur pidananya. Sementara yang dilakukan oleh Mas Agri tidak ada unsur fitnahnya, tidak ada unsur pidananya. Yang ada adalah bagaimana dia mentamsilkan. Pertanyaannya Bang Bil, kenapa dia mentamsilkan PDI dan juga Demokrat, dalam hal ini SBY dan juga Megawati? Pertama, kalau Megawati ya wajar karena memang perseteruan antara PDIP dengan Jokowi yang sampai saat ini berlangsung. Yang kedua, kenapa SBY? Ya wajar karena Gibran, AHY. Wajar karena Demokrat itu luar biasa mengusung tema-tema yang hari ini kader-kadernya ikut-ikutan. Ada Roy Suryo, Subhan Palal, Michael Sinaga, siapa lagi ya, Bang Beni ya, Syarif Hasan. Kemudian juga mereka-mereka yang nampaknya menunjukkan, termasuk AHY sendiri yang sempat nyentil-nyentil soal sejarah Demokrat yang katanya bakal dikudeta oleh rezim yang sebelumnya. Jadi inilah yang akhirnya membuat opini publik itu berkelindan. Nah, Mas Agri ini kan membaca opini, Mas Agri melihat opini, Mas Agri melihat netizen, sehingga itu semua teori-teori ini akhirnya menjadi sebuah konklusi, tapi tidak langsung menyimpulkan secara brutal untuk memastikan bahwa SBY lah atau Demokrat lah yang mendesain atau mengorkestrasi kisruh ijazah Pak Jokowi ini. Guys, kalau pandangan kalian bagaimana? Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, langsung tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa
YouTuber Nusantara. Ya, saya Bang Bill, offside.